Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Sahabat Extraordinary. Sahabat yang luar biasa. Ayat tadi menunjukkan bahwa Yesus berkata kepada para murid. Dan Yesus juga berkata buat saudara dan saya bahwa dia tidak lagi menyebut kita adalah hamba, tapi dia menyebut kita adalah sahabat. Sahabatnya, kita mau lihat saudara tentang sahabat extraordinary, yaitu Yesus sendiri. Kita mau lihat tentang sahabat extraordinary. Yang pertama, Yesus berinisiatif untuk menjadi sahabat bagi kita. Saya ulangi, di ayat tadi Yesus sendiri yang memiliki inisiatif bahwa dia mau jadi sahabat kita. Sehingga dia menyebut saudara dan saya, menyebut para murid adalah sahabat. Kalau dalam terjemahan Alkitab Interdelinear itu adalah pilos, kasih pilia. Jadi Yesus mengasihi saudara dan saya dengan kasih pilia sebagai seorang sahabat. Nah, yang pertama tadi saya katakan buat saudara sebagai sahabat yang luar biasa, Yesus, dia memilih saudara dan saya untuk menjadi sahabatnya. Yang kedua, mengapa dia mau menjadi sahabat kita dan mengapa dia memilih kita untuk menjadi sahabatnya? Karena yang kedua dia bilang, dia telah memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa untuk dia sampaikan kepada kita. Jadi Yesus bilang, Yesus sudah memberitahukan. Yesus telah memberitahukan. Dari mana Yesus memberitahukan? Di mana buktinya? Di seluruh firman-Nya, saudara. Kalau saudara dan saya baca seluruh firman-Nya, Yesus dengar dari Bapa. Apa yang Bapa mau, dia sampaikan kepada saudara dan saya melalui firman Alkitab. Karena itu saudara dan saya, jika kita benar-benar adalah sahabatnya, kita harus mencintai firman-Nya. Kenapa? Karena melalui firman itu Yesus memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa untuk kita tahu. Bagaimana kita mau tahu segala sesuatunya tentang Bapa? Tentang apa yang Bapa kehendaki? Tentang apa rencana Bapa dalam kehidupan kita? Dari firman-Nya yang sudah Yesus beritahukan bagi saudara dan saya. Tuhan mau bawa saudara dan saya mengerti sesuatu. Bahwa sebagai sahabat yang extraordinary, Yesus tidak menyembunyikan rahasia Bapanya dari kita. Tapi apa yang dia dengar dari Bapa, dia sampaikan kepada orang-orang pilihannya yang dia jadikan sahabat. Persoalannya, ada banyak orang tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Persoalannya, ada banyak orang tidak memahami apa yang harus dia jalani dalam kehidupannya. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, dan kehidupan pelayanan. Mengapa? Karena ketika Yesus memilih dia menjadi sahabat, tapi dia tidak bisa menempatkan diri menjadi sahabat yang baik bagi Yesus. Tuhan mau saudara dan saya punya respon balik. Kalau Yesus memilih saudara dan saya menjadi sahabatnya untuk dia memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa kepada kita, maka kita harus benar-benar menjadi sahabat yang juga extraordinary, sahabat yang karib, sahabat yang baik bagi Yesus. Dengan cara apa? Membangun keintiman dengannya, membangun keintiman dengan roh dan firman-Nya, mencintai roh dan firman-Nya.
Karena waktu saudara dan saya membangun keintiman dengan Roh Kudus dan firman-Nya, maka di sana dia memberitahukan banyak hal kepada saudara dan saya apa yang dia dengar dari Bapa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Yesus memilih kita menjadi sahabat. Bukan saja untuk dia memberitahukan segala sesuatunya bagi kita yang dia dengar dari Bapa. Tapi di ayat yang ke-16, Yohanes 15 dia bilang, supaya dia mengutus kita untuk pergi. Jadi dia bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Lanjutan dari ayat yang ke-15 tadi. Jadi dia bilang aku yang memilih kamu menjadi sahabat. Dan ketika kita benar menjadi sahabat, maka ketika dia mengutus kita untuk pergi dan berbuah, kita harus pergi. Kita nggak boleh menunda. Supaya apa yang ketiga ini? Dia bilang, supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi di poin 3 ini dia berkata sebagai sahabat. Dia mau mengutus saudara dan saya, dan waktu saudara dan saya pergi menghasilkan buah. Dia punya jaminan sebagai sahabat yang extraordinary. Apa saja yang saudara dan saya minta kepada Bapa dalam nama Yesus, dalam namanya, dia berjanji dia akan melakukannya. Mengapa? Karena dia adalah sahabat yang extraordinary. Mari saudara, kita tidak usah khawatir. Karena Yesus sendiri yang memilih kita menjadi sahabatnya. Yang pertama tadi. Yang kedua, dia memilih kita menjadi sahabatnya supaya dia dapat memberitahukan, bahkan dia telah memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa untuk disampaikan kepada kita, bahkan apa saja. Tapi yang ketiga, dia menjadi sahabat, dia yang memilih kita dan mengutus kita untuk kita pergi dan berbuah, dan buah kita harus tetap. Supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, dalam nama sahabat kita yang extraordinary, maka dia akan memberikannya kepada kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, terus menjaga hubungan baik dengan sahabat kita yang extraordinary, yaitu Yesus Kristus. Amin.